Fitrah manusia sejak dalam kandungan beragama tauhid. Pertanyaan yang pertama, apakah sifat lembut al-latif dan penyantun al-halim disandingkan dengan agama tauhid? Yang kedua, kesiapan beragama tauhid hilang atau lepas bersamaan dengan al-latif dan al-halim? Yang ketiga, sahabat Umar bin Khattab mendapat hidayah tauhid, al-latif dan al-halim sudah di usia dewasa. Kasih sayang Allah kepada hambanya apakah selama hidup manusia atau hanya kepada hamba-hamba Allah pilihan? Apa yang pertama tadi apa Ukehman? Yang pertama, apakah sifat lembut atau al-latif dan juga al-halim ini disandingkan dengan agama tauhid? Karena fitrah manusia itu beragama tauhid. Ya, semua sifat Allah Asmaul Husna itu bersanding dengan agama tauhid, dengan agama Allah, tidak bisa dipisahkan. Maka orang yang mengaku beriman, ngaku Islam, pasti dia punya kasih sayang, pasti dia akan jadi penyayang, dia akan jadi penyantun. Kenapa? Karena dia makhluk, dia hamba Allah, sedang Allah sang Khalik itu punya sifat maha penyayang, maha penyantun, meneladani sifat-sifat Allah pada konteks kemakhlukan kita. Siapapun yang menyatakan diri sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, pasti punya jiwa penyayang, punya jiwa pemaaf, punya jiwa penyantun. Itu pasti. Semua sifat Allah, sifat baik Allah, nama-nama baik Allah tidak bisa dilepaskan dari agama Allah. Maka tidak ada ceritanya orang ngaku Islam kok pendendam, itu tidak ada ceritanya. Karena Allah itu tidak pendendam, Allah itu maha pemaaf. Tidak ada ceritanya orang ngaku Islam tetapi dia pemarah, itu tidak ada ceritanya. Karena Allah itu maha penyantun. Kita ngaku Islam kok tiba-tiba menjadi pemarah. Lah, orang Islam yang pendendam, orang ngaku Islam pemarah, itu sudah keluar dari fitrahnya, sudah tidak sanggup dan siap lagi menjalankan agama tauhid. Fitrah agama tauhid itu pemaaf. Fitrah agama tauhid itu penyayang, penyantun. Itu yang pertama. Terus yang kedua? Jadi hampir sama tuh. Jadi kesiapan beragama tauhid hilang atau lepas, apakah ini juga bersamaan dengan hilangnya sifat al-latif dan al-halim? Iya. Agama tauhid itu pemaaf, kok tiba-tiba dia jadi pemarah. Sifat dan sikap pemarahnya inilah bisa menghilangkan keimanannya, bisa menghilangkan agama tauhidnya. Orang itu kalau marah mengikuti hawa nafsu, yang keluar sumpah serapah. Sudah sumpah serapah, caci maki, terus menyakiti orang lain, hilang sudah agama tauhidnya. Hilang agama tauhidnya. Orang itu kalau melampiaskan amarahnya, biasanya dia inginnya menimpakan madorot, menimpakan kecelakaan pada orang yang sedang dia marah. Lah, menimpakan kesusahan pada orang lain itu bukan ajaran agama tauhid. Nah, kalau kita pemarah terlampiaskan, berbuat kerusakan dengan marah, orang pintu ndak salah dipukuli, piring nggak salah dilemparkan. Orang kalau tidak bisa menahan amarahnya kan seperti itu. Dinding yang tidak ada
salahnya dijotosi, habis itu loro dhewe tangane, tercabut sudah fitrah tauhidnya, hanya gara-gara melampiaskan amarahnya, caci maki. Padahal fitrah agama tauhid itu kalau tidak bisa berkata baik, diam, bukan caci maki. Itu potensi besar agama tauhid seseorang tercabut gara-gara dia punya sifat pemarah. Na'udzubillah. Maka Nabi sabdakan pada umat beliau, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Karena marah itu salah satu pangkal kejahatan. Kejahatan itu seringkali diawali dengan amarah yang meledak-ledak. Oleh karena itu, jika pengen marah, tahan. Ya. Kadhiminal ghaid wal kadhiminal ghaid. Itu menahan amarah. Semarah apapun tahan, jangan sampai terlampiaskan. Bapak Ibu sudah pirsa toh makna kadhimul ghaid? Itu makna menutup sesuatu biar air yang di dalam itu tidak tumpah, tutup rapat. Karena kadhim itu tutup. Jika ada misalkan gelas, dalamnya ada air, biar air itu tidak tumpah, tutup rapat. Lah itu kadhim. Kalau itu tanpa tutup, terus gelasnya guling, maka air yang di dalam gelas itu akan tumpah. Kita marah, maka usahakan tutup amarah itu. Jangan sampai tumpah seperti gelas, seperti air dalam gelas yang tidak ada tutupnya sehingga tumpah kemana-mana. Kalau amarah kita ini tidak ada kadhimnya, tidak ada tutupnya, maka saat kita marah pasti akan terlampiaskan, baik dengan ucapan pelampiasannya maupun dengan perbuatan. Kalau itu dilakukan, potensi besar agama tauhid kita tercabut karena hilangnya arifku, hilangnya kasih sayang, hilangnya kelemah lembutan. Terus yang ketiga, sahabat Umar bin Khattab mendapat hidayah tauhid Al-Latif dan Al-Halim sudah di usia dewasa. Kasih sayang Allah kepada hambanya apakah selama hidup dan apakah kepada hamba-hamba yang terpilih? Bil mu'minina raufur rahim. Selama hamba itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dunia akhirat Allah akan anugerahkan kasih sayangnya. Jadi selama hamba itu mau dikasih sayangi oleh Allah, yaitu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, istiqomah sampai ajal. Kalau membangkang, durhaka kepada Allah, memang Allah tidak akan langsung hukum. Itu juga bentuk kasih sayang Allah. Allah beri waktu orang yang durhaka itu untuk tobat kembali kepada Allah. Tapi kalau kemudian waktu sudah Allah berikan cukup panjang, sampai terakhir orang itu memutuskan menjadi musuh Allah, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau tobat kepada Allah, ya sudah, bukan kasih sayang lagi yang turun, tetapi murka Allah. Diberi waktu sekian lama untuk tobat, diberi usia sekian lama untuk tobat, tapi kok tidak mau bertobat, malah justru semakin menjadi musuh Allah, menghina Allah. Berarti manusia tersebut tidak mau mendapatkan kasih sayang dari Allah. Yang dia inginkan laknat dari Allah, murka dari Allah. Ya sudah, Allah tinggal mengiyakan. Oh, saya beri
tak kei waktu tobat, kamu tidak mau, kamu pengennya adab, ya sudah, ini keinginanmu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia menyimpang, maka Allah simpangkan hatinya. Dia memilih jalan menyimpang terus menerus, Allah tinggal iyakan. Oh, yang kamu pilih jalan kesesatan toh. Padahal aku tunjukkan juga jalan kebenaran, jalan menuju surga, jalan ketaatan. Aku berikan waktu kamu untuk tobat, kembali ke jalan taat. Tapi terus menerus kamu memilih jalan kemaksiatan, jalan yang menyimpang, ya sudah, aku simpangkan hatimu jauh-jauh dari kebenaran, jauh-jauh dari tobat. Maka kasih sayang Allah akan terus turun kepada hambanya yang istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan sampai ajal. Terus